Kalau kalian lihat mobil ini terus kalian menganggap mobil ini tuh harganya 500 jutaan atau bahkan 1 miliaran, kalian nggak sendiri teman-teman. Karena saya pertama kali mobil ini juga merasa mobil ini tuh ada di kelas sedan premium. Tapi ternyata enggak, mobil ini diplot sama mereknya untuk bersaing di kelas compact sedan atau melawan Toyota Vios, Honda City Sedan, bahkan Mazda 2 Sedan. Jadi mobil ini sebenarnya secara harga cukup terjangkau. Tapi apakah dengan tampang yang memukau ini cukup menjadi modal kuatnya untuk melawan rival di kelasnya? Mari kita bahas. Ini dia MG 5 GT. MG 5 GT ini pertama kali diperkenalkan sama MG di Indonesia pada ajang Gias 2021 lalu teman-teman. Dan berselang 1 tahun rasanya, mobil ini ternyata udah cukup baik penjualannya. MG mencatat pada bulan April sampai Juni 2022 ini, mobil ini udah laku sebanyak 1000 unit. Dan itu angka yang fantastis untuk sebuah sedan di kelas ini. Dan mobil ini hadir dengan tampang yang menarik sekali teman-teman. Tampang yang premium rasanya tapi dengan harga yang cukup terjangkau. MG menjual mobil ini dengan harga 339 jutaan sampai dengan 399 juta untuk tipe tertingginya. Dan ini adalah tipe tertinggi atau MG menyebutnya dengan MG 5 GT Magnify. Harganya memang cukup menarik teman-teman. Dan sebenarnya MG itu tergolong cukup berani untuk bermain di harga segitu. Karena harganya itu agak mirip-mirip tipis-tipis dengan kompetitornya. Dan sebenarnya harganya segitu itu nggak salah teman-teman. MG itu percaya diri dengan harganya dan juga dengan produknya, dan mobil ini juga hadir dengan banyak sekali kelebihan dan juga tampang yang memukau. Tapi meski demikian mobil ini juga punya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu ditingkatkan. Kalau kita bahas desainnya teman-teman, rasanya nggak banyak kata-kata untuk menggambarkan mobil ini. Karena mobil ini itu cukup dijelaskan dengan kata yang keren dan juga memukau. Di kelasnya, mana coba sedan yang berani bermain dengan desain seradikal ini dan juga se-eksotis ini. Jadi menurut kami secara desain mobil ini memang menarik sekali. Pertama kali melihat mobil ini, memang sekilas ada sentuhan desain yang mirip Mercedes-Benz CLA atau bahkan Maserati Ghibli. Tapi, ketika tahu desain tersebut dituangkan ke sebuah sedan compact yang harganya terjangkau, kami semakin penasaran dengan mobil ini. Fascia depannya sangar sekali. MG menyebutnya dengan Shark Hunting Front Face. Lengkap juga ada grill yang pola desainnya cukup beda dari yang lain, atau MG menyebutnya dengan Digital Flaming Grille. Sedangkan dari samping, terlihat dimensi mobil ini tuh memang jauh lebih besar ketimbang rival sekelasnya. Wheelbase-nya pun jadi yang paling jenjang. Tapi dari samping juga, ini adalah desain yang bikin gagal fokus karena tarikan desain atapnya seperti mobil coupe. Manis banget. Lalu untuk kaki-kakinya, MG 5 GT ini pakai pelek ring 17 dengan desain yang disebut dengan Tomahawk Wheels yang keren banget. Secara umum jelas sulit untuk nggak suka dengan desain MG 5 GT ini, atau minimal sulit untuk tidak tertarik dengan desainnya. Tapi bukan tanpa kekurangan teman-teman, karena menurut kami ada hal detail yang agak mengganggu di mobil ini. Contohnya kayak ini, knalpot palsu 2 buah gini teman-teman. Dan juga ini tulisannya kurang GT nih, harusnya kan MG 5 GT ya, tapi MG 5 doang. Kayak di pasar globalnya. Terus, karena tadi ngomongin kalau dimensi mobil ini paling besar di kelasnya, sekarang kita intip aja ruang akomodasinya, khususnya di bagasi. Nah, bagasinya untuk sebuah sedan, ini sih sebenarnya hitungannya cukup lah. Tapi kalau kita bandingin sama rival-rival di kelasnya, MG 5 GT ini sebenarnya termasuk yang paling singset teman-teman, paling compact. Jadi agak kurang fleksibel. Walaupun joknya bisa dilipat sih untuk menambah akomodasinya. Tapi ya itu membuktikan, walaupun dimensinya besar, tapi memang untuk arsitektur ruang itu hal yang berbeda, teman-teman. Nah, masuk ke ruang kabin ya, teman-teman. Kabin belakangnya tepatnya ya. Ini tuh langsung
auranya kelihatan ya nggak gitu lega teman-teman ya. Walaupun lagi-lagi mobil ini tuh wheelbase-nya panjang, dimensinya besar. Tapi ini yang saya dapatkan. Tinggi saya 170 cm. Nih di depan ruang kaki sih masih banyak ya. Ini posisi berkendara ideal saya. Tapi ruang kepalanya lihat nih. Karena dia pakai atap yang modelnya pengen manis gitu dari luar ya. Jadi harus mengorbankan ruang kepala di belakangnya nih. Nih, ini bahkan hanya sekitar 2 jari aja nih teman-teman. Jadi agak sempit di belakang sini. Meski demikian, jok belakang ini bisa buat 3 penumpang. Nih ada 3 buah headrest, ada seat belt juga lengkap. Tapi entah kenapa mobil ini tuh FWD ya. Tapi ada tunnel yang gede banget di bawah sini nih. Ini mungkin jalur knalpot ya, tapi memang agak kurang rapi sih pembuatan kabinnya ini dan juga pembuatan ruang akomodasinya. Jadi ngebuat mobil ini untuk akomodasi dan juga ruangnya jadi kurang fleksibel sebenarnya. Lalu dari belakang sini yang paling menarik adalah justru tampilan depannya teman-teman. Tuh kokpit depannya itu rasanya memukau sekali. Dan saya jadi nggak sabar untuk jalan-jalan pakai mobil ini sambil menjelaskan ke kalian apa aja yang menarik dari mobil ini. Let's go! Pertama kali kami menjajal MG5 GT ini, mobil ini sebenarnya benar-benar bisa bikin kita terpukau lagi-lagi teman-teman dengan aura kokpitnya. Mobil ini menyenangkan sekali untuk dilihat teman-teman. Di depan saya ada layar instrument cluster yang digital, yang informatif, dan juga canggih gitu kelihatannya ya. Terus juga kalau mengalihkan pandangan ke tengah sini ada head unit yang touchscreen, banyak kan fitur, ada Apple CarPlay, Android Auto juga, jadi lengkap teman-teman. Dan di sini banyak banget part-part yang didesain secara serius gitu. Nggak flat aja, tapi bener-bener pengen memasukkan aura-aura yang attention to detailnya itu dipikirkan sekali. Tapi sayang, satu keluhan saya dari MG5 GT ini adalah banyak banget material plastik yang terlihat langsung teman-teman. Dan itu jujur mengurangi mood kita ketika naik mobil ini. Nih, banyak banget material-material plastik yang keras di sini dan terlihat murahan teman-teman. Walaupun setirnya ini nyaman digenggam dan juga banyak part yang tersentuh tangan itu dikasih soft touch. Tapi jujur, part-part plastik di depan sini nih, ini ngebikin kita jadi agak kurang serak gitu ngeliatnya. Dan juga teman-teman, hal lain yang langsung menarik perhatian kami adalah posisi berkendaranya. Nah, posisi berkendara dari MG5 GT ini tergolong agak unik teman-teman. Sebagai sebuah sedan, mobil ini tuh cukup tinggi gitu di plotnya. Walaupun ini udah kita atur joknya paling rendah gitu ya misalnya ya. Nih. Tapi tetap aja ini posisi duduk yang cukup tinggi untuk sebuah sedan. Terus sayangnya lagi teman-teman, walaupun dia udah pakai pengaturan jok elektrik untuk tipe Magnify ini, tapi sayang pengaturan setirnya itu hanya naik turun aja, nggak bisa teleskopik. Jadi rasanya agak kurang fleksibel gitu untuk kita pakai berkendara sehari-hari. Ataupun rasanya harus lebih adaptif lah kita untuk menggunakan mobil ini. Kendati posisi berkendaranya cukup canggung, tapi handling mobil ini tergolong nyaman untuk sebuah sedan harian. Setirnya cukup memberikan sensasi yang baik dan terasa tidak terlalu artificial atau flat. Menariknya, setir ini bisa diatur modenya dan ada beberapa tingkat. Meskipun yang kami rasakan, nggak terlalu signifikan bedanya. Namun, yang perlu diingat adalah MG5 GT ini hadir dengan dimensi yang panjang. Jadi untuk bermanuver di perkotaan, selap-selip, tentu tidak sefleksibel City, Vios, atau Mazda 2 sedan. Nah, untuk suspensinya, MG5 GT punya karakter yang jauh dari sporty. Gak seperti desainnya yang galak, setelan shocknya masih cukup empuk dan pas buat berkendara sehari-hari. Shocknya ini diplot tidak terlalu keras, sehingga bantingan ke kabinnya pun terasa masih nyaman. Di sisi lain, shocknya juga tidak terasa terlalu ngayon, yang sampai memberi rasa tidak nyaman saat bermanuver. Nah teman-teman, sekarang mumpung di jalan yang padat kayak gini, kita bisa dengerin juga gimana kekedapan kabinnya. Menurut saya pribadi sih, mobil ini tuh terasa cukup lah, walaupun nggak kedap-kedap amat. Tuh, ada motor-motor yang pakai knalpot bising, suaranya masih tembus ke dalam. Ya walaupun mereka seharusnya nggak pakai knalpot bising ya. Terus juga karena mobil ini pakai sunroof ya, jadi memang peredamannya mungkin nggak sebaik mobil yang
atapnya nggak pakai sunroof. Dan mobil ini pun ya untuk sebuah sedan yang compact kelasnya terasa cukup lah. Dengan kemewahannya sih mungkin kekedapan kabin masih lebih bisa ditolerir. Lalu teman-teman, kalau kalian bertanya-tanya apakah MG5 GT ini enak untuk dipakai sehari-hari di perkotaan dengan dimensi seperti ini dan juga dengan karakter posisi berkendara yang seperti ini, menurut saya pribadi mobil ini enak kok untuk dipakai harian. Apalagi sebuah sedan itu memang habitatnya itu mobil city car sejati, mobil perkotaan sejati, mobil yang enak dipakai di jalanan yang lurus, di jalanan yang rata, yang kalau kalian pakai untuk dari rumah ke kantor atau ke mall. Dan mobil ini pun khususnya MG5 GT ini dipakai ke gedung-gedung mewah itu rasanya nggak ragu gitu ya, nggak malu, karena mobil ini bersanding dengan sedan-sedan premium lain pastinya nggak malu-maluin karena mewah wujudnya. Ya tapi kalau kita kembali lagi ngomongin sebuah sedan, memang untuk saya pribadi sedan itu rasanya kurang versatile teman-teman. Ground clearance-nya rendah, dimensinya panjang, wheelbase-nya panjang, jadi memang butuh treatment khusus untuk bertemu jalan-jalan yang kondisinya padat atau kondisinya kurang mulus. Dan bagi saya pribadi teman-teman, di kondisi Jakarta yang saat ini lagi sering hujan, atau daerah kalian juga lagi sering hujan, bawa sedan itu rasanya bukan opsi yang ideal. Karena kalau ketemu jalan yang genangan airnya tinggi atau bahkan banjir, bawa sedan ini memang terasa ngeri-ngeri sedap teman-teman. Nah teman-teman, kalau dari tadi kita bilang kita tuh terpukau dengan desain mobil ini, mobil itu keren banget wujudnya, tapi ternyata sulit untuk terpukau juga dengan mesinnya. MG5 GT ini pakai mesin 900 cc layaknya rival sekelasnya, tapi sayang mesin itu terasa underpower. MG5 GT pakai mesin DOHC VTI Tech berkapasitas 1498 cc. Ya, dibulatin jadi 1500 cc lah ya. Yes, ini mesin yang sama dengan kepunyaannya ZS. Mesin ini diklaim bertenaga 112 HP dan torsi 150 Nm. Tenaga dari mesinnya tersalur ke roda depan dengan transmisi CVT. Nah, mesin ini punya karakter yang terasa kurang pas untuk bobot bodinya dan juga tampangnya yang sangar. Kami merasa tarikan mesinnya ini kurang agresif, apalagi karena dipadukan dengan transmisi CVT. Saat mesin di kickdown, sulit rasanya untuk mendapat tenaga yang diharapkan. Sehingga mobil kerap kali terbebani dan muncul suara menggerung. Di tarikan tengah ke atas pun demikian. Sehingga kami seringkali pakai mode transmisi manualnya, supaya dapat respon instan dari mesinnya. Sayang sekali teman-teman, harusnya MG5 GT yang di Indonesia ini hadir juga dengan mesin turbo. MG itu sebenarnya punya mesin turbo untuk seri 5 ini, ada di pasar Cina sana, tapi sayang nggak dimasukin ke Indonesia. Padahal harusnya sih kalau dengan mesin yang berturbo, MG5 GT ini akan lebih proper teman-teman secara power to weight ratio-nya. Ya harus diakui teman-teman, karakter mesin 1.5 MG ini ternyata agak underpower dan itu cukup ngeselin kalau di putaran menengah ke atas. Sementara kalau di tarikan bawah sih sebenarnya kalau kita cruising santai di perkotaan kayak gini saya sekarang di jalanan yang perkotaan gitu ya, yang nggak butuh respon instan dari mesin, ya fine so fine sebenarnya. Apalagi sebenarnya di tarikan bawahnya pun mesinnya nggak buruk-buruk amat. Respon CVT-nya cukup baik teman-teman, cukup responsif. Dan kalau kita pakai stop and go kayak gini misalnya di kemacetan, nggak ada masalah sama sekali. Nggak belet-belet amat juga di tarikan bawahnya. Nih misalnya kita stop and go ya, berhenti dulu sebentar, macet, kita gas, ya masih ada tenaga yang mengisi dan cukup lah. Tapi giliran mobilnya menjauh dan kita mau mengejar gitu ya, tuh, kita kick down, tenaganya agak lama teman-teman untuk keluar. Dan mesin tuh harus menggerung dulu, harus bermain di sekitar 2500 sampai 3000 rpm, barulah tenaga yang kita harapkan itu muncul. Ya sebenarnya dengan karakter tenaga mesin seperti ini adalah mesin yang pas untuk perkotaan, untuk city driving, untuk harian, yang kalau kalian ketemu banyak jalan macet gitu ya, ini sebenarnya fine so fine, pas-pas aja gitu. Tapi giliran kita butuh respon instan, mau road trip misalnya, atau
jalan keluar kota di tol yang butuh banyak tarikan menengah ke atas, mesin ini memang terasa kurang diplotkan atau kurang dikhususkan untuk karakter seperti itu. Apalagi teman-teman, harus diakuin dengan mesin yang karakternya seperti ini, dengan mobil yang bobotnya cukup berat ini dan dimensinya cukup besar, ngebuat mobil ini jadi harus berkorban untuk efisiensi bahan bakarnya. Nggak boros-boros amat, tapi juga nggak seirit rival di kelasnya. Kami tes untuk rute harian dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, MG5 GT ini mampu mencatatkan angka konsumsi BBM rata-rata di 10,4 km per liter. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan konstan di 90 km per jam, mobil ini bisa meraih angka konsumsi BBM rata-rata di 19,8 km per liter. Ya memang sih, angka segini bukan yang paling irit di kelasnya. Ayolah MG, bawa tuh mesin 1.5 turbo ke MG5 GT di Indonesia ini. Pastinya makin mantep lagi nih mobil. Seperti biasa, di Ototas kita akan membedah juga kelebihan dan kekurangan mobil ini. Dan pertama kita akan mulai dari kelebihannya dulu. Pertama, mobil ini tuh hadir dengan attention to detail yang keren banget teman-teman. Gak sekedar gimmick, banyak banget part-part yang keren di mobil ini. Selain grillnya yang keren gini ya bentuknya ya. Dan juga di sini nih, ada ruang ventilasi udara yang beneran ada nih, beneran bolong dan bisa masuk udaranya ke sampai roda sini. Terus juga di bagian instrument clusternya kelihatan ada animasi mobilnya yang juga ngikutin kondisi mobilnya. Jadi menurut kami mobil ini punya attention to detail yang keren banget. Kedua, MG5 GT ini punya fitur keselamatan yang jempolan banget teman-teman. Selain ada ABS EBD Brake Assist di pengeremannya, ada juga airbag 6 buah di tipe Magnify ini. Dan di tipe tertinggi ini ada fitur keselamatan canggih yang bisa menjaga mobil dari tabrakan. Tapi itu di tipe tertingginya. Ketiga, nggak cuma fitur keselamatannya teman-teman, mobil ini juga hadir dengan fitur di dalam kabin ini yang canggih-canggih. Sunroof ada teman-teman, di sini ada electric parking brake, auto hold juga ada, head unitnya canggih, touchscreen, layarnya gede dan juga punya banyak fitur di dalamnya dan terintegrasi sama mobilnya. Di sini ada juga, saya kira awalnya wireless charging, tapi bukan ternyata teman-teman. Tapi setidaknya mobil ini punya fitur dalam kabin yang juga memukau. Dan kelebihan terakhir adalah mobil ini hadir dengan desain yang sangat memukau tapi dengan harga yang terjangkau. Ya harga 339 sampai 399 itu cukup menarik lah untuk sebuah sedan yang wujudnya seperti MG5 GT ini. Nah setelah tadi kita bahas kelebihan-kelebihannya, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Pertama, mobil ini tuh hadir dengan posisi berkendara yang kurang natural teman-teman. Sebagai sedan ini ketinggian posisinya. Walaupun kita set paling rendah misalnya ya nih. Udah paling rendah, tapi ini tinggi banget posisinya. Kayak bawa SUV, kayak bawa crossover. Udah gitu, tirnya nggak bisa diatur untuk maju mundurnya. Hanya bisa naik turun aja. Jadi posisi berkendaranya ya kurang ideal untuk sebuah sedan. Kedua, posisi ventilasi AC-nya ini agak canggung teman-teman. Nih, diletakkan di bawah sini dan juga agak susah ya mengatur-ngaturnya. Apalagi ventilasi AC di belakangnya ini teman-teman. Hanya ada satu nih, jadi penumpang belakang pasti rebutan. Ketiga, mobil ini walaupun head unitnya canggih dan juga banyak fiturnya, tapi ternyata RAM-nya kurang gede teman-teman, karena agak sering nge-lag gitu. Ini sekarang misalnya lagi di menu utama ya, kita mau ubah tiba-tiba ke AC, tuh, lama banget. Jadi keburu kedinginan atau kepanasan. Lalu kalau kita pengen ngatur-ngatur juga tuh, agak lambat gitu responnya, dan ini agak nyebelin sih sebenarnya. Udah gitu, mobil ini hadir dengan kamera 360 teman-teman, yang bisa tampil di sini citranya. Tapi sayang nih, resolusinya agak rendah banget nih. Jadi kalau malam hari apalagi, ini agak sangat tidak bermanfaat. Keempat, mobil ini tuh kekurangannya adalah walaupun wheelbase-nya panjang, dimensinya besar dari luar, tapi kabinnya ini termasuk yang gak efisien teman-teman. Agak sempit, ruang belakangnya, di tengah ada tunnel, apalagi bagasinya pun termasuk yang paling compact di kelasnya. Dan kekurangan terakhirnya adalah mobil ini tuh mesinnya agak underpower teman-teman. Agak kurang pas dengan dimensinya yang bongsor ini, dan juga tuningannya agak kurang diracik lah untuk sebuah sedan seperti ini. Ya harusnya ada mesin yang turbo lah ya.
Well teman-teman, MG 5 GT ini memang menarik banget ya. Selain desainnya yang keren, terus juga fiturnya yang lengkap, impresi berkendaranya yang juga cukup baik. Gak heran kalau mobil ini jadi pesaing yang cukup kuat di kelasnya. Tapi dengan harga yang tergolong cukup tinggi dibanding rival-rivalnya itu memang menjadi kegalauan sendiri. Tapi hemat kami teman-teman, kalau kalian pengen nyari sedan yang compact, harga yang cukup terjangkau, tapi dengan desain yang mewah seperti ini, dan juga pengen tampil beda di jalanan karena agak nggak mainstream desainnya, MG 5 GT ini bisa jadi pilihan. Apalagi mobil ini tampangnya kayak sedan harga miliaran teman-teman. Ya teman-teman, kita tunggu aja lah ya MG semakin lebar sayapnya supaya makin banyak yang bisa ngerasain sedan yang kayak gini nih tampilannya. Well, menurut kami kayak gitu. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan pendapat kalian tentang mobil ini di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton nih video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Sekian ya teman-teman, gue pamit, stay safe dan bye-bye.